Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang sempurna. Menurut Santo Thomas Aquinas, ada 3 cara untuk mengatakan sesuatu itu sempurna. Cara yang pertama untuk mengatakan sesuatu itu sempurna adalah karena ia tidak berkekurangan sesuatu pun yang seharusnya dimilikinya. Artinya,
ia tidak kehilangan satupun bagiannya. Kita bisa membayangkan sebuah mobil yang tidak memiliki ban atau bantalan rem misalnya. Sesuatu yang vital itu tidak ada dalam satu mobil atau kendaraan, maka mobil atau kendaraan itu disebut tidak sempurna. Tanpa hal-hal tersebut, ketidaksempurnaan menjadi nyata. Demikian pula jika sebuah tim sepak bola misalnya tidak punya kiper, ya tidak sempurna, dan itu akan sangat membahayakan, bisa bertubi-tubi gol terjadi. Maka ketika Yesus mengundang kita untuk menjadi sempurna sebagaimana Bapa Surgawi sempurna adanya, itu berarti bahwa kita mengalami segala sesuatunya dalam kepenuhan dan tidak ada kekurangan apapun dari yang seharusnya kita miliki sebagaimana Allah Bapa memilikinya, terutama dalam hal kekudusan, kemurahan hati, dan kerahiman, termasuk di dalamnya kesabaran. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkekurangan apapun yang seharusnya kita miliki sebagai manusia dan sebagai putri-putra Bapa Surgawi. Kita membutuhkan sebagai manusia ini kesempurnaan, dan itu hanya bisa terjadi saat kita memiliki kasih karunia dengan kebajikan-kebajikan yang kita hayati berdasarkan iman, harapan, dan kasih kepada Allah, kasih juga kepada sesama. Kasih kepada sesama mewujud dalam keadilan, kemurahan hati, dan kebaikan yang kita wujudkan, sesederhana apapun kebaikan itu. Cara yang kedua untuk mengatakan bahwa sesuatu itu sempurna adalah ketika ia telah mencapai tujuannya atau mencapai tujuan akhirnya. Misalnya, ketika sebuah mobil berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuannya sampai pada tempat yang dituju dengan selamat, itulah contoh sederhana kesempurnaan. Ketika sebuah tim mengharapkan pertandingan kejuaraan, kesempurnaan ditandai dengan tidak pernah mengalami kekalahan. Atau ketika seorang sedang belajar, sempurna nilai dicapai dengan IPK 4 dan dalam waktu yang singkat. Secara rohani, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang baik. Manusia bahkan diciptakan secitra dengan Allah sendiri untuk menyatakan kebaikan-kebaikannya. Dan ketika hal-hal itu dapat kita wujudkan dalam kehidupan ini, lalu tercapailah tujuan Allah menciptakan kita. Tentu tujuan yang utama adalah kehidupan surgawi. Maka kita akan sampai pada tujuan kesempurnaan saat kita mencapai kemuliaan surga. Itu arti kedua sempurna. Cara ketiga untuk mengatakan bahwa sesuatu itu sempurna adalah
ketika ia berada pada skala kesempurnaan yang memang secara objektif dinyatakan untuk kesempurnaan itu. Allah sendirilah tentu saja yang paling sempurna, namun semua makhluk yang diciptakan Allah dengan segala keterbatasan yang ada dan dari hakikat kemakhlukannya pasti tidak bisa mencapai kesempurnaan itu. Akan tetapi kita dipanggil untuk mengalami kesempurnaan itu justru ketika kita dengan setia semakin mengarahkan hati dan hidup kita kepada Allah Sang Pencipta yang membuat kesempurnaan di dalam keterbatasan kita. Dalam arti ini, Santo Paulus mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna." Itulah firman yang diterima oleh Santo Paulus ketika dia bergumul dalam mencapai kesempurnaan itu, tetapi terus-menerus terhalang oleh keterbatasannya secara pribadi. Maka satu-satunya untuk mencapai kesempurnaan itu tidak lain adalah mengandalkan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Kesempurnaan Kristiani pada akhirnya, sebagaimana disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, adalah ketika kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Orang-orang yang memusuhi kita, kita kasihi. Kita berdoa bagi mereka. Kita memohonkan berkat untuk mereka. Sempurna. Mari kita saling mendoakan agar pada masa Prapaskah ini kita dengan segala upaya dalam keterbatasan dan kelemahan kita, tetapi dengan cinta yang berkobar-kobar, menggapai kesempurnaan bukan karena jerih payah dan upaya kita, tetapi melulu karena kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.